ada sunnah seputar membaca Al-Quran yang banyak ditinggalkan oleh orang. Karena judul buku kita ini sebenarnya bukan fokus ke sunnah-sunnah Al-Quran, tetapi lebih banyak kepada sunnah yang terlupakan, jarang orang lakukan, gitu kan. Poin A-nya adalah mat dan wakaf dalam bacaan Al-Quran. Terkait sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan dalam membaca Al-Quran, dalam masalah ini terdapat 2 hadis. Dimulai dari mat dulu. Apa itu mat akan kita jelaskan nanti ya. Yaitu hadis ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Qatada. Dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik perihal bacaan Al-Quran Nabi SAW. Maka Anas pun radhiyallahu anhu berkata, kana yamuddu madda. Bahwasanya Nabi SAW memanjangkan bacaan yang memang harus dibaca panjang. Berarti definisi mat adalah memanjangkan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau huruf yang memang harus dipanjangkan. Ada riwayat lain, Qatada menceritakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih orang yang sama tadi pernah ditanya oleh seseorang mengenai bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, kanat madda thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu fi ar-rahmani wa yamuddu bi ar-rahim. Bacaan beliau, ya bacaan Nabi SAW adalah mad, ada yang dipanjangkan. Beliau membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bacaan pada kata-kata Bismillah, gitu ya. Jadi dia antara kali kata-kata ini ada matnya Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Bismillah, kemudian Ar-Rahmani, di atas mim itu ada alif ya. Jadi sedikit dipanjangkan Ar-Rahmani ya. Kemudian juga Ar-Rahim, setelah ha ada ya yang sukun, maka dibaca Ar-Rahim, gitu ya. Jadi ada matnya di situ. Kemudian penulis coba menambahkan dari 2 riwayat ini berhubungan dengan masalah hukum mat, memanjangkan sebagian bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata penulis berkaitan dengan definisi mat yang disebutkan di atas, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, mat dalam membaca Al-Quran ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Yang pertama mat asli, dan yang kedua mat ghairu asli. Quran lebih terjemahnya mat yang asli dan mat yang bukan asli. Nah, atau bacaan panjang yang asli dan ada bacaan yang bukan asli. Seperti itu kurang lebih terjemahan dari terlihatnya. Nah, kalau mat asli, yakni memanjangkan bacaan huruf yang diikuti oleh huruf alif, waw, ataupun ya. Seperti tadi contohnya sudah disebutkan, mat asli itu contoh bismillah tadi ya. Bismillah, Allah itu kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kan kita kalau tulisan itu alif, lam, ha, itu Allah ya. Tapi dalam bahasa Arab kalau ada tasydid ya, itu berarti dia double huruf ya. Sehingga sebenarnya Allah itu adalah alif, lamnya 3 kali baru ha. Nah, ini ada panjang karena ada alif di situ ya. Maksud saya di sini biasa di atas tasydid itu ada dikasih tanda seperti alif kecil ya. Atau juga ya disebutkan antara di sini Ar-Rahman ya. Contoh tadi sudah kita kasih gambaran, setelah mim ada alif ya. Jadi biasanya di Al-Quran itu di yang modern sekarang sudah tinggal dikasih seperti huruf kecil alif ya. Begitu juga bisa alif ya. Bisa juga ya Ar-Rahim, antara ha dengan mim ada ya yang sukun di situ. Maka dibaca sedikit agak panjang. Ini bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahim, itu ya. Bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman ya. Seperti itu kurang lebih yang dimaksud dalam mat asli. Sementara mat yang ghairu asli atau mat yang bukan asli dalam istilah ulama menjelaskan masalah tajwid ya, yakni bila huruf suatu kata diikuti sifatnya hamzah ya. Dan mat ini terbagi menjadi 2, ada muttasil dan munfasil. Ada muttasil maksudnya yang bersambung, ada yang munfasil yang terpisah. Jadi kapan alif ketemu sama hamzah ya, ada alif ketemu dengan hamzah, sehingga alif ini sebenarnya dia berfungsi sifatnya seperti hamzah. Contoh, kalau mat yang muttasil
atau nyambung jaa, jim alif alif hamzah, jaa gitu ya. Jadi alif ini dia seperti fungsinya hamzah sehingga dibaca mat, jaa gitu ya. Sementara ya yang munfasil terpisah antara alif sama hamzah, contoh ulama memberikan gambaran inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Inna ada alifnya, kemudian bertemu setelah itu dengan hamzah, pakai alif juga a'tainaka, gitu ya. Karena ada lagi di atas, di bawah hamzah ada alif, maka dianggap ini munfasil, seperti terpisah. Kalau tadi jaa, kalau tulisannya itu jim alif langsung hamzah. Hamzah itu nggak ada penopangnya di bawah gitu ya. Maka itu dikatakan muttasil. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita menemukan ini, maka kita membaca inna a'tainaka. Jadi ada sedikit panjang, inna a'tainaka ya. Tentu sebagian ulama ada yang memberikan istilah harakah. Kalau ja'a tadi yang muttasil itu kurang lebih antara 4 sampai 5 harakah, bisa dibaca ja'a ya. Kalau inna a'tainaka, dari inna alifnya ke hamzanya ini antara 2 bisa sampai 6 harakah. Misal contoh inna a'tainaka ya, jadi dibaca sedikit panjang gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan masalah mat. Tentu kalau kita ingin membuka pintu ini cukup panjang bahasannya karena membahas masalah tajwid secara umum, dan kami sarankan teman-teman mempelajari tajwid secara khusus ya, karena kita bukan sedang membahas itu, kita sedang membahas bahwasanya ada bacaan-bacaan dalam Al-Quran, huruf-hurufnya, kata-katanya yang perlu diperpanjang. Nah biasanya diringkaskan di Quran-Quran canggih sekarang itu, kalau Anda beli Quran dengan tajwidnya biasanya sudah dikasih seperti ada ombak gitu ya. Nah itu supaya Anda tahu ini dibaca panjang gitu ya, dibaca panjang. Atau Anda menemukan ada ya tadi, ada waw misalnya, itu sedikit dibaca panjang, tapi ya sama waw dengan alif ini dalam kondisi sukun ya. Itu sekali lagi kita bukan sedang membahas tajwid, tapi kita sedang membahas masalah matnya saja. Artinya ada sunnah Nabi SAW yaitu memperpanjang beberapa huruf-huruf Al-Quran yang harus dipanjangkan, yang ditinggalkan oleh umumnya muslimin gitu ya. Kemudian juga ada hadis ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Ibnu Jurayj dari Abdullah bin Abi Mulaika, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan karena Rasulullah SAW yuqatti'u qira'atah yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, thumma yaqif ar-rahmanir rahim, thumma yaqif, kemudian beliau berhenti, wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin ya, maliki yaumiddin, setelah mim ada alif dulu sedikit panjang, maliki yaumiddin gitu ya. Walaupun ini banyak qiraatnya, ada yang juga menukil maliki yaumiddin ya langsung, tapi ada yang membaca panjang, dan Allahu a'lam ini yang paling masyhur dalam Mushaf Utsmani, jadi dibaca panjang maliki yaumiddin dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini yang dimaksud adalah kita masuk ke masalah wakaf, berhenti. Jadi kalau Anda lihat Al-Quran Mushaf selalu ada tulisan angka ayat sesudahnya. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada angka, biasanya ada angka 2 itu di surah Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim ayat 1-nya gitu ya. Atau kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, ada angka 1, berhenti dulu di situ. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin angka 2, berhenti dulu. Itu namanya wakaf, berhenti pada tempatnya. Atau ada wakaf-wakaf tertentu ya, seperti contoh kalau Anda menemukan ada tulisan jim kecil, shad kecil, itu berarti Anda dianjurkan untuk berhenti baru melanjutkan bacaan gitu ya. Walaupun Anda boleh melanjutkan bacaan, dan khilaf di antara ulama apakah seseorang itu dia berhenti di setiap ayat atau dia menyambung kalau ayat tersebut punya korelasi atau hubungan dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi dua pendapat ini, tapi tetap Syekh Albani rahimahullah dan para ulama-ulama kita itu mengatakan yang paling sesuai dengan sunnah adalah bagaimana berhenti di setiap ayat walaupun ada korelasi antara ayat 1 sama ayat sesudahnya. Nah ini yang dimaksudkan. Dan dalam redaksi lain dikatakan
bahwasanya yuqatti'u qira'atahu ayah. Rasulullah SAW memotong-motong atau mewakafkan, berhenti ya bacaan Al-Qur'annya ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Sehingga betul-betul terbaca ya dengan tenang, dengan tartil, dan memberikan hak masing-masing daripada Al-Quran atau ayat Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memberikan hak setiap hurufnya. Di sini ada pendapat ulama seputar hadis tentang hadis Ummu Salamah. Di sini saya tidak perlu bacakan karena ini adalah penjelasan tentang masalah sanadnya gitu ya. Tetapi kesimpulannya teman-teman sekalian dari halaman 172 dan 173 ya. Ini sebenarnya menunjukkan sampai 174 ya, menunjukkan bahwasanya bacaan tadi saya bilang kesimpulannya adalah yang paling tepat berhenti di setiap ya ayat Al-Quran. Ya, tadi sudah kami kasih contoh ya, seperti misalnya yang lain, Qul huwallahu ahad, itu ada angka di situ satu biasanya. Allahus samad. Nah berhenti lagi. Begitu terusnya. Jadi dilihat ada angka berarti kita berhenti. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini gambaran tentang masalah daripada mat di poin A ya, dan juga wakaf. Dan di situ kalau teman-teman pegang buku di halaman 175 ada kesimpulannya. Al-Albani rahimahullah mengatakan ini adalah termasuk amalan sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas qurra atau pembaca Al-Quran di masa sekarang ya. Juga termasuk kalangan selain para qurra atau pembaca Al-Quran. Di masa sekarang itu mereka jarang sekali ya membaca ayat demi ayat, berhenti gitu. Bahkan ada banyak orang menyambungnya secara langsung, walaupun sebenarnya tidak masalah ya. Misalnya orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu, dia mau berhenti atau dia mau sambung langsung ya, langsung dia baca ke Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya juga dibolehkan. Tetapi yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya adalah bagaimana kita berhenti ya di setiap ayat. Dan penulis juga mengatakan guru para qurra pembaca Al-Quran Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Mukhtafa ya, nama bukunya, berkata mayoritas imam ulama salaf dan para qurra masa lampau lebih menyukai membaca wakaf pada tiap-tiap ayat meskipun ayat itu saling berkaitan satu sama yang lainnya. Ya ini kurang lebih bahasan sederhana tentang masalah mat dan wakaf yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin.